Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi resmi sudah Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi dinaturalisasi dan sah menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana tanggapan netizen dan juga tanggapan warga Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Resmi jadi WNI, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James baru saja menyelesaikan sumpah WNI di KBRI Roma. Mereka masih bisa ikut kualifikasi Piala Dunia Maret ini nggak nih? Yuk simak. Setelah terjadwalkan untuk mengambil sumpah WNI pukul 8.30 WIB tadi, ketiga amunisi baru Indonesia ini akhirnya resmi memiliki status warga negara Indonesia. Kabarnya, mereka akan ikut unjuk skill di laga melawan Australia 20 Maret 2025 nanti di Sydney. Betul. Karena batas penyetoran masih 3 hari lagi, yaitu 13 Maret 2025. Sekarang, artinya masih bisa. Mereka tinggal pindah federasi aja. Setelah itu, timnas Indonesia yang tadinya 27 pemain akan bertambah 3 menjadi 30 pemain. Kemungkinan besar ke-30 pemain ini akan terbang ke Australia. BTW nonton bola lengkap tapi video. Dari 30 pemain ini nanti tidak akan ada yang dicoret. Namun, saat matchday harus ada 7 pemain yang hanya bisa menonton dari tribun. Ya betul. Menurut regulasi AFC, hanya 23 nama yang boleh terdaftar. Yes. Komen di bawah dong. Menurut kalian siapa 7 pemain yang bakal duduk di tribun saat melawan Australia? Jadi nanti berangkat ke Australia itu bukan 30 pemain tapi 29 pemain. Kan kalian tahu ada satu pemain yang bermain di sana, Rafael Strike. Jadi nanti 29 pemain akan ke Australia dan nanti yang didaftarkan ketika melawan Australia hari H tanggal 20 itu cuma 23 pemain dan sisanya akan nonton di tribun. Dan ini menarik, siapakah yang akan menghuni bangku tribun? Saya yakin di sana ada Pratama Arhan, kemudian ada Hoki Caraka dan beberapa nama lagi, 5 nama lagi yang mungkin akan menghuni bangku di tribun karena 23 nama, 11 akan menghuni lapangan akan main sebagai starter dan sisanya akan menghuni bangku cadangan. Jadi ini menarik teman-teman, kita tunggu seperti apa gebrakan dari Patrick Kluivert nanti lawan Australia. Ini keren karena kita punya tambahan 3 amunisi baru yang punya posisi yang berbeda-beda dan saya sih yakin mereka bisa lolos Piala Dunia. Kita doakan yang terbaik, amin. Oh my god, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Secara rasmi, Timnas Indonesia dapatkan lagi Oh my god, Indonesia, korang buat apa ni? pemain naturalisasi yang sangat padu. So, 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa, semuanya power. Memang bapak ah. Lagi-lagi bekas goalkeeper Juventus ni, jangan cakap memang power. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas. Baru saja announce player yang bakal mewakili Indonesia, sekarang dah ada 3 pemain baru. Nampak gayanya misi Erick Thohir untuk membawa Indonesia menang Piala Dunia memang sangat cerah. Oh, beda pula cerita dengan Malaysia, tenaga kita. Cemana mau kejar Indonesia? Faham saja melarang. Bukan faham sih, tapi lebih tepatnya pemerintah Malaysia itu melarang untuk naturalisasi. Jadi mereka akan naturalisasi pemain-pemain yang ada di Malaysia, pemain Asia yang ada di Malaysia yang sudah bermain minimal 5 tahun. Jadi ya sama saja, mereka mau kejar Indonesia agak susah. bersedia Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melaya sudah pun bermula. Baru-baru ni TMJ dah share dah dia punya plan untuk nak rebuild balik FAM dan juga skuad Harimau Melaya. TMJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses rebuild Harimau Melaya. Paul Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanch Postecoglou, Peter Klamoski akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Fan-fan Indonesia, dengar sini, Peter Klamoski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. And bukan itu je, FM telah melantik bekas ketua jurulatih Kedah iaitu Nafuzi Zain untuk melantik skuad bawah 23 Malaysia. So kalau korang nak tahu, Nafuzi Zain merupakan salah seorang jurulatih tempatan yang mempunyai karakter dan juga taktikal yang agak bagus. So peranan Nafuzi Zain dalam skuad under 23 tahun Malaysia adalah untuk membawa bakat-bakat muda masuk ke dalam skuad senior. Fan-fan Indonesia dan juga fan Malaysia, ini baru episod pertama rebuild Malaysia. Hey, ada banyak lagi episod yang korang kena tengok, so make sure stay tune, okay? Memang bapak tak sabar aku nak tengok Malaysia jadi power balik. Lepas tu ayamkan tim-tim lain dekat Asia. Bersedia tim Terserah kau lah. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Bayangkan pandit-pandit Malaysia sampai jealous, cemburu dengan Indonesia ni gara-gara Erick Thohir itu. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan?
Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Tengku Mahkota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Fizal, you tengok, you kena alert je. Indonesia will come. Eric Thohir tengah buat kau-kau. Dan betul. Jadi kita ni kadang-kadang, yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga kan, sebab apa, yang duk buat kerja ni netizen post Pak Long ni ada di sini, mereka pun carilah, sehari tak jadi, benda-benda jadi ya, man. Kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. Dan Nah, ini sepertinya tidak ada di Malaysia ini. Karena beberapa pemain yang mereka klaim punya darah keturunan Malaysia itu, mereka sama sekali tidak ada darah keturunan Indonesia. Bahkan diklaim langsung sama pemainnya itu loh, bahwa mereka tidak punya keturunan Malaysia itu. dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu dah tak jadi. Dan tah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam Eric Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda, dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. So, itulah hebatnya kita Indonesia, yang Malaysia saja cemburu, iri dengan kita. Kenapa sih Indonesia sampai segitunya? Padahal mereka ini sebenarnya ya salah satu negara kuat juga di ASEAN. Tapi kalau soal urusan naturalisasi dan pemain keturunan, mereka cemburu dengan kita Indonesia ini. Ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul Check betul-betul. Recruitment lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ini cakap betul ni ex player. Betul. Okey, untuk scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni, duk ada di mana? Okey, hantar pi tengok betul-betul, pi check betul-betul. Maksud dia, Tapi sudah berapa nama yang mereka bilang punya keturunan Indonesia, bahkan fans Malaysia itu sudah menggebu-gebu muat di media sosial, baik di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya mereka di prank itu. Kasihan juga mereka. Harusnya mereka punya scouting itu, orang yang mencari pemain-pemain keturunan Malaysia itu harusnya punya data. Pertanyaannya, apakah mereka tidak punya data atau seperti apa? Kan tidak mungkin sih sekelas federasi itu tidak punya data pemain. Kita saja Indonesia, menurut Pak Hamdan itu, mereka punya list nama pemain yang punya garis keturunan Indonesia. Itu ada ratusan itu nama-nama yang punya garis keturunan Indonesia. Apakah Malaysia tidak punya hal seperti itu atau seperti apa ini? Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Yelah, keeper Real Madrid ni pun akan main untuk kita tau. Tak kenal ni siapa? Kenapa? Apakah cerita dekat korang? Sebelum tu kau tengok yang ni. Tengok yang ni. Sebelum follow lagi kau ni, minat konten-konten bola sepak, please tekan butang follow. Dan follow. Sudah, cukup. Kesian mereka. Nanti mereka tambah panas itu. Aduh, kocak. Komen seperti apa nih? Pintar tuh kreator Malaya naikin exposure, tahu aja netizen Indo gampang panas dan overproof. Indonesia tidak gampang panas. Tenang, Indonesia sekarang sudah dingin. Kita sudah punya 3 pemain itu. Itu yakin kiper Madrid mau main di timnas Malaysia. Ya, mereka meyakinkan dirinya mereka sendiri sih sebenarnya. Berikut pemain yang kemungkinan dicoret setelah proses naturalisasi Emil Audero CS rampung. 1. Nadeo Argawinata. Kehadiran Emil Audero Mulyadi akan menggeser 1 dari 3 penjaga gawang di skuad timnas Indonesia saat ini, yang diisi oleh Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Meskipun Nadeo Argawinata tidak tampil buruk bersama Borneo FC Samarinda, namun level permainannya dirasa masih ada di bawah 3 kiper tersebut. 2. Hoki Caraka. Satu nama lagi yang mungkin tersingkir dari skuad timnas Indonesia adalah Hoki Caraka. Penampilan Hoki Caraka di PSS Sleman musim ini tidak dalam performa terbaiknya, sehingga dia bisa tergeser oleh Joey Pelupesi. 3. Nathan Joe Aon. Nama ketiga ada sosok Nathan Joe Aon. Pemain satu ini sebenarnya memegang peran krusial saat timnas Indonesia masih ditukangi oleh Shin Tae-yong. Namun Nathan Joe Aon nyaris tidak dimainkan di laga kompetitif oleh Swansea City di sepanjang musim 2024-2025. Ditambah lagi Dean James menjanjikan hal sebaliknya. James yang juga berposisi sebagai bek kiri menjadi andalan di Go Ahead Eagles musim ini. Berikut pemain. Ya, nama-nama yang mungkin menghuni bangku tribun bisa jadi Pratama Arhan, Hoki Caraka, Sain Patinama, kemudian Nadeo Argawinata, ada juga si Nathan Joaon. Ya, yang 2 mungkin kalian bisa isi lah. Yang 2 pemain itu siapa? Mungkin Ramadan Sananta
tidak mungkin Ramadan Sananta karena pasti harus punya tandem di depan kan. Tapi oleh Romeni pasti akan duet dengan si Rafael Strike itu. Walaupun Rafael Strike secara menit bermain kurang di Brisbane Roar, tapi sepertinya ya dia masih punya hati, punya tempat lah di hatinya Patrick Kluivert itu. Karena pilihannya tidak cukup banyak begitu. Pilihannya itu paling ya Hoki Caraka atau Ramadan Sananta untuk posisi nomor 9. Tapi kan di sini kita punya oleh Romeni ya, tergantung strateginya seperti apa. Apakah masih counter attack atau mau langsung menerapkan total football nantinya. Dah habis-habis timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Apa benda ni weh? Guys, breaking news sudah resmi. Emil Odero, Dean James dan Joey Pelupesi berstatus warga negara Indonesia setelah baru saja ambil sumpah di Roma. Menyusul Garuda Calling kemarin, kini total ada 3 pula pemain yang masuk dalam skuad sementara Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Abang serius saat bilang Eric Thohir sedang membangun tim tidak hanya untuk lolos tetapi juga coba menang Piala Dunia. Meskipun Emil Odero adalah backup untuk Martin Paz, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Dia berasal dari Akademi Juventus dan pernah main untuk Inter Milan. Emil yang berusia 28 tahun kini bermain di Italia untuk Palermo. Dean James yang berusia 24 tahun bermain untuk klub era divisi Go Ahead Eagles. Dia akan berotasi bersama Kelvin Verdong untuk posisi back kiri. Dan yang tak kalah pentingnya, gelandang bertahan berpengalaman Joey Pelupesi yang bermain di Liga Belgia. Dia berusia 31 tahun dan pernah bermain di England dan juga Belanda. Sebagai jiran serumpun, jujur abang jealous. Bangit banyak pemain yang masuk timnas. Mana geng? Bung Towel kita tak nak. Pemain lain boleh bagi kita satu. Komen kat sini. Ya. Mereka jealous. Tapi menarik teman-teman, dengan hadirnya Dean James, apakah dia akan menggeser posisinya Kelvin Verdong atau nanti lawan Australia dia digeser sedikit ke depan, karena sebenarnya posisi aslinya Dean James ini bukan left back tapi dia ke winger teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai 3 penyerang di depan, maka ya bisa jadi opsi nih si Dean James bisa bermain di kiri atau di kanan, ya kan, bisa saja. Dan Kelvin Verdong tetap ada di ya left back teman-teman. Ya tergantung nanti. Sekali lagi, strategi yang dibuat sama Alex Pastur dan Patrick Kluivert seperti apa, inilah yang ditunggu teman-teman. Ya kita sih sebenarnya sudah tidak sabar. Kapan sih tanggal 20 ini? 9 hari lagi. Padahal ingin bawa ke Piala Dunia, namun target CEO Timnas Malaysia ini malah ditertawakan publik sendiri. Ya, Timnas Malaysia yang mulai berbenah kini telah memasuki era baru, yang dimana banyak sosok-sosok anyar yang mengisi posisi krusial di dalam tim. Salah satunya adalah Rob Friend yang menjabat sebagai CEO Timnas Malaysia. Lebih lanjut lagi, usai dijadikan sebagai CEO, Rob pun menetapkan target setinggi mungkin, yaitu membawa Harimau Malaya ke Piala Dunia. Namun sayangnya, ambisi besar yang ditetapkan Rob malah disambut cemooh oleh publik sendiri. Hal itu dikarenakan kasihan Malaysia ini sudah tidak didukung sama pemerintah, dicemooh sama supporter sendiri. Kasihan sekali bagi mereka. Publik Malaysia, target tersebut diklaim sebagai tujuan yang ambisius dan tidak realistis. Berbeda dengan tanggapan publik Malaysia yang mencemooh, Datuk Jamal Nasir yang merupakan legenda pesepak bola Malaysia, ia justru mendukung target besar Rob, yang dimana ia mengatakan cukup dengan kritik, itu bukan budaya kita, dan kami ingin melihat Harimau Malaya bangkit dengan dukungan penuh, bukan melalui kecaman. Ya semoga lah Malaysia bisa bangkit dan bisa bersaing tuh dengan Indonesia, karena sejauh ini Indonesia sih yang paling dibicarakan sama mereka, ya kan. Sejauh ini kan masih Indonesia yang menjadi bahan perbincangan mereka itu. Apalagi kita setiap kali kita mendatangkan pemain-pemain naturalisasi tidak pernah gagal. Berbeda halnya dengan mereka. Jangankan mau datangkan pemain naturalisasi, baru kabar saja, kabar burung saja itu sudah dibantah sama pemain yang akan mereka naturalisasi. Terakhir kemarin itu pemainnya Pax Wall, itu salah satu pemain yang katanya punya garis keturunan Malaysia, tapi dikonfirmasi langsung sama pemainnya bahwa dia tidak punya garis keturunan Malaysia. Bahkan dia bingung, dia ada darah Malaysia itu dari mana, sedangkan ayah dan ibunya dia, bahkan garis keturunannya dia itu semuanya Belanda, tidak ada Malaysia. Tapi diklaim, bahkan kabarnya itu bukan hanya netizen atau supporter Malaysia saja yang mengklaim, tapi itu diberitakan sama FAM-nya Malaysia gitu kan, Federasinya Malaysia, PSSI-nya Malaysia. Mereka yang mengklaim, kemudian ya tersebar dan diakui oleh netizennya mereka. Tapi ujung-ujungnya gagal juga, dan sudah banyak sih nama-nama yang mereka klaim tapi tidak punya garis keturunan Malaysia. Bahkan ada salah satu pemain
sebenarnya dia punya garis keturunan Indonesia, tapi diklaim dia punya garis keturunan Malaysia, dan dikonfirmasi lagi bahwa pemain tersebut tidak punya garis keturunan Malaysia. Jadi mereka zong terus ini. Wajar kalau mereka bilang mereka jealous dengan Indonesia, karena setelah kita ada Garuda Calling, ya diumumkan 27 nama pemain yang akan nanti berangkat ke Australia. Sekarang kita sudah punya 3 tambahan pemain baru. Di situ ada Emil Audero, Joey Pelupesi, ada Dan James yang nanti ikut berangkat ke Australia. Wajar kalau mereka cemburu dengan kita, karena 3 pemain ini semuanya pemain grade A, teman-teman. Pemain yang bermain bukan hanya di sekedar kelompok umur. Kalau kita lihat Emil Audero, ya pengalaman sebagai kiper di Italia itu luar biasa. Pernah main di Juventus, Inter Milan, pernah bermain di Sampdoria, sekarang di Palermo. Si Dan James sekarang bermain di Go Ahead Eagles. Kemarin sempat cetak gol juga ke klubnya Kelvin Verdong, walaupun Kelvin Verdong tidak ada dalam DSP, ya tidak dalam susunan pemain, tapi dia cetak 1 gol. Itu saya pikir wajar kalau Malaysia itu cemburu. Tambah lagi dengan Joey Pelupesi. Joey Pelupesi pernah bermain di Liga Inggris, sekarang walaupun dia bermain di divisi kedua atau kasta kedua di Liga Belgia, tidak masalah. Yang penting kita punya pemain-pemain yang berkualitas, dan ya kita bisa lihat nanti kualitasnya seperti apa di lapangan, dan sudah teruji, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa Joey Pelupesi yang dinaturalisasi sama PSSI, bukan Jero Ridwell? Menurut Pak Erick Thohir, Jero Ridwell ini dia punya administrasinya itu sulit, lebih sulit dari Martin Pas. Martin Pas saja sampai di sidang CAS itu hampir-hampir kalah Indonesia, ya kan? Apalagi si Jero Ridwell yang kabarnya dia punya administrasi itu lebih susah daripada si Martin Pas. Makanya opsi keduanya itu jatuh ke Joey Pelupesi. Menurut saya tidak buruk juga Joey Pelupesi, karena Joey Pelupesi ini dia pemain yang syarat pengalaman dan pernah bermain di Liga Inggris. Ya, kita lihat Malaysia sering mengklaim tapi tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan Indonesia, tidak pernah mengklaim, tiba-tiba 3 nama ini muncul. Ya kan, kita tidak pernah tahu. Dan James kita tidak pernah tahu, Joey Pelupesi kita tidak pernah tahu. Ya oke lah, kalau si Emil Audero kita sering dengar, rumornya kencang sekali. Walaupun ya beberapa saat yang lalu ada penolakan dari supporter Indonesia karena statement dari dia punya bapak. Tapi ya namanya Emil Audero itu kan sering kita dengar, jadi tidak terlalu asing lah di telinganya kita. Tapi 2 nama yang kemarin tadi malam disumpah di Roma, itu ada Joey Pelupesi dan Dan James, ini kan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Tapi tiba-tiba mereka jadi warga negara Indonesia. Itu yang kerennya PSSI-nya kita, bahwa mereka punya tim scouting ini luar biasa. Bahkan menurut Paham dan HP, dan itu nama-nama pemain yang punya garis keturunan Indonesia yang bermain di Eropa itu ada ratusan, bahkan masih antri lagi untuk bermain untuk timnas Indonesia. Jadi ini keuntungan untuk kita, bahwa kita punya pemain-pemain yang punya garis keturunan Indonesia yang bermain di luar, dan ini modal untuk kita. Pertanyaannya kembali lagi back to the laptop, apakah Indonesia akan lolos di Piala Dunia? Ya kita semua harapannya begitu. Dengan pemain yang sudah mewah, pelatih yang sudah mewah, harapannya kita timnas Indonesia ada di Piala Dunia tahun depan. Walaupun menurut Pak Erick Thohir targetnya bukan ke 2026 tapi 2034. Tapi dengan pemain yang ada, pelatih yang ada, saya pikir lucu rasanya kalau kita tidak ada di Piala Dunia, dan terlalu ambisius lah kalau kita tidak sampai ke sana gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Erick Thohir ya sudah terlanjur ya tercebur, ya mending basah sekalian dan mandi, kan seperti itu. Lolos harga mati. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.